saudara, terakhir dari Habib, insyaallah kita dari Front Pembela Islam yang berada di Provinsi Banten, yang dipimpin oleh Syekhuna Abuya Qurtubi Jailani, yang sangat luar biasa saudara. Dari 1 tahun yang lalu terjadi bencana alam, banjir bandang dan longsor di daerah Lebak saudara. Ini yang sangat luar biasa, sampai sekarang ada 549 jiwa saudara muslim kita yang saat ini tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tempat tinggal karena habis digerus oleh banjir bandang dan longsor saudara. Alhamdulillah saat ini dari Front Pembela Islam sudah memulai pembangunan dari tahun kemarin, yaitu kita buatkan rumah-rumah bagi para masyarakat yang saat ini sedang kesusahan dan kesulitan. Kita bantu pembuatan rumah. Saat ini sudah ada, sudah terbuat hampir 38 rumah untuk saudara kita yang sedang kesulitan saudara. Dan insya Allah Habib juga mohon ridho, mohon ikhlas kepada seluruh tokoh masyarakat, kepada seluruh masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Habib ingin mengajak, ayo sedikit banyaknya kita sumbangkan, kita punya harta, jangan lihat gede kecilnya, yang penting kepedulian kita. Kita sumbangkan sedikit banyaknya untuk apa? Untuk membantu saudara kita yang sedang kesulitan di sana. Kita sedang bangun perumahan-rumahan untuk mereka semua. Insya Allah sambil kita baca salawat, nanti akan gelar sorban. Habib akan gelar sorban, silakan yang mau ngasih, silakan ala kadarnya. Insya Allah ini bukan buat Habib, tapi untuk pembangunan rumah saudara-saudara kita semuanya. Siap bantu? Siap bantu? Mudah-mudahan kalau kita membantu kesulitan saudara kita, Allah akan pemudah urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayo, ini sorban Habib, silakan. Silakan, ayo semuanya jamaah, semuanya diminta untuk daripada menyumbangkan sedikit banyak hartanya seikhlasnya. Sambil kita baca salawat. Siap baca salawat? Siap baca salawat? Ayo bareng-bareng semuanya keluarkan suaranya. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah. Ayo semua keluarin suaranya, salawat Habibillah. Jangan ada yang bubar, duduk. Yang pulang duluan kita doain pantatnya bisulan. Amin ya rabbal. Duduk, jangan bubar sebelum acara ditutup sampai doa. Siap? Siap sampai doa? Ayo bareng-bareng kita baca salawat lagi semuanya. Salatullah salamullah. Suaranya kita salawat semuanya. Rasulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana nabiyina Muhammadan wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi guril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alallah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim. Amin. Wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-haiba'il a'idza rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sampaikan salam hormat, salam ta'zim, salam cinta kita wabil khusus kepada para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat setempat dan kesepuhan, yaitu daripada kampung Bangkalok, yang alhamdulillah wabil khusus yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Bahri, dan juga Al-Mukarram Kiai Didi, dan juga Al-Mukarram Ustadz Babai, Al-Mukarram Ustadz Edi, Al-Mukarram Ustadz Syarif, dan juga Al-Mukarram Ustadz Bidin, Al-Mukarram Ustadz Busra, dan juga kepada Bapak Karma Ketua DKM Masjid, dan juga Bapak Ilyas sebagai Bapak Ilyas Wargono, dan juga kepada semua para alimil ulama yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa Habib sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan mari kita doakan mudah-mudahan para alimil ulama kita, para kesepuhan kita, para ajengan kita agar senantiasa selalu diberikan panjang umur oleh Allah, disehatkan badannya, dikuatkan istiqamah berjuang di jalan Allah, diberkahi langkah perjuangan dakwahnya, dibahagiakan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Begitu pula salam penghormatan ini Habib sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang telah hadir pada siang yang penuh dengan keberkahan ini. Kita doakan mudah-mudahan para umara kita dan juga para pemimpin-pemimpin kita agar senantiasa selalu diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap menjalankan tugas-tugasnya, bisa menjalankan, tidak bisa mengajak kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Akhirnya teristimewa salam penghormatan ini Habib sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita semua bisa hadir dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di majlis, kita duduk di tempat saudara
bersama dengan para alimul ulama, bersama dengan para pewaris ilmunya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di mari bersama dengan para alimul ulama, Allah jadikan ini satu asbab, Allah jadikan ini semua satu daripada wasilah yang dimana Allah turunkan rahmatnya untuk kita yang hadir pada siang hari ini. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang banyak hutang Allah lunasi hutangnya, yang rizkinya sempit Allah lapangkan rizkinya, yang rizkinya jauh Allah dekatkan rizkinya, dan tidaklah kita keluar dari ini tempat melainkan Allah telah hapuskan dosa-dosa kita. Yang belum dapat jodoh cepat Allah berikan jodohnya. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ibadallah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat untuk kita selaku hambanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat yang lainnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam pun mari sama-sama kita curah dan limpahkan kepada siapa? Kepada Nabi yang besar, yang memiliki nama yang besar, yang telah menorehkan tinta sejarah yang amat besar, yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Siapa beliau? Tiada lain, tiada bukan, beliau adalah kekasih terbesar kita dunia dan akhirat, yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang tercinta, para sahabatnya yang tercinta, tabi'in tabi'at, para salafun salih, dan para alimil ulama selaku pewaris ilmunya, sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan terus menegakkan syariatnya sampai akhir hayat kita nantinya. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum Habib lanjut, Habib mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira mau lanjut apa tidak? Kepanasan nggak apa-apa? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan panas kita pada siang hari ini, mudah-mudahan ini nanti akan jadikan ademnya kita di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Di sini bahasanya apa? Sunda. Habib bisa Sunda tapi sedikit-sedikit, udah gitu kasar. Campur aja ya. Kalau ngomong Sunda bisi kumaha ya. Hah? Takutnya nanti gimana gitu, kalau kasar kan gak enak kayak gitu. Campur, siap campur? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadallah, pada siang hari ini kita semua hadir dalam rangka memperingati yaitu maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulidnya Nabi adalah salah satu keistimewaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan untuk seluruh alam semesta, saudara. Maulidnya Nabi adalah yang sangat luar biasa keistimewaan yang Allah berikan saat dilahirkannya. Kita punya junjungan yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keistimewaan yang Allah berikan saat dilahirkannya kita punya Nabi. Banyak keistimewaan yang Allah tunjukkan saat itu, saudara, dalam rangka mengagungkan daripada maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah dijelaskan di seluruh kitab-kitab maulid atau kitab-kitab sirah daripada perjalanan hidup beliau, perjalanan kehidupan beliau yang mulia dan kelahiran beliau yang mulia, saudara. Banyak di dalam kitab-kitab maulid, ada kitab maulid berjanji, ada kitab Syimputtara,
ada kitab Ad-Diya Ulami, ada juga kitab Maulid Syaraful Anam, ada juga kitab Maulid Ad-Dibai, ada kitab Maulid Burdah dan lain sebagainya. Saudara, di situ mengisahkan bagaimana keindahan dan keistimewaan saat dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dinyatakan di dalam kitab Maulid Simtud Durar, Al-Habib Ali Al-Habsyi, saudara, seorang wali besar yang mengarang ini kitab Maulid luar biasa. Apa beliau sampaikan di dalam kitab Maulidnya? Ibadallah, fahina karuba awan wa hadzal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul judi ilaihi ala ahli wujudi tasyd wa alsinatul malaikatu bitafsiri lil alamin ta'id. Saudara, subhanallah, ketika akan datang, sudah dekat waktunya tiba, akan dilahirkan insan yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit, bumi, seluruh alam semesta bersukacita, gembira dalam rangka menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara, seluruh malaikatul mukarrabi semuanya berkumpul, berbaris dengan rapi, dengan wajah yang seri-seri, bergembira, lisan mereka bergemuruh, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad. Semua malaikat senang, bunga, resep. Bahkan saat dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka semua ta'zim kepada Allah dengan mengucapkan, bergemuruh lisan seluruh para malaikat, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ayeuna Habib rek naros ya ke ibu-ibu. Bu, tahu kalimat tasbih? Nyaho bunyinya kalimat tasbih? Birakun tuh. Gimana bunyinya kalimat tasbih? Subhanallah. Ayo barang-barang kabehan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Semua malaikat sudah luar biasa, ibadallah. Singkat saudara, kalau kita mau ceritakan tentang Maulid Nabi begitu detail, nggak cukup waktu 1 hari 1 malam, bahkan nggak mungkin habis saudara. Kenapa? Karena keistimewaan kita punya baginda Nabi, saudara. Nggak bisa kita terka-terka, ibadallah, nggak bisa saudara. Begini bagus saudara, oh Nabi Muhammad ini luar biasa, bakal ada lagi, bakal terus saudara. Nggak ada habisnya kalau kita menceritakan keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bakal mampu saudara lisan ini mengucapkan begitu detail keistimewaan Nabi Muhammad, nggak bakal sanggup, ibadallah. Kenapa? Karena saking istimewanya kita punya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu saat dilahirkan kita punya Nabi dalam keadaan bersujud, ta'zim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah bercelak mata, bersifat menandakan kemuliaan beliau saudara, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tali pusarnya sudah terputus, bersih lagi suci saudara. Luar biasa kelahiran ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul sinar yang terang benderang dari wajahnya saat dilahirkan saudara. Bahkan sinar tersebut meruntuhkan berhala-berhala yang ada dan memadamkan api kaum Majusi yang sudah ribuan tahun tidak pernah padam. Tapi saat dilahirkan kita punya Nabi, api tersebut padam saudara. Masya Allah. Kalau begitu Habib mau tanya, indah tidak dilahirkan Nabi Muhammad? Indah tidak lahirnya Rasulullah? Betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Indah lahirnya kita punya Nabi saudara. Indah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Bu, Pak.
Maka daripada itu melalui mimbar ini maulid saudara, yuk mari dekatkan diri kita sama Nabi, perkenalkan lagi Nabi Muhammad lebih detail kepada anak-anak kita saudara, bagaimana keindahan beliau, bagaimana akhlak mulia beliau, itu kita ceritakan, kita beritahukan kepada keluarga dan anak-anak kita agar mereka bisa mencontoh akhlak mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi terkecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Semuanya saudara, bukan hanya bumi, tapi seluruh yang ada di jagat raya ini ibadah Allah mendapatkan rahmat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keistimewaan kita punya Nabi selanjutnya apa saudara? Allah pertegas dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wa ma arsalnaka ila kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi terkecuali untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk satu golongan, bukan cuma untuk satu kelompok, bukan untuk satu negara, tapi untuk seluruh umat manusia saudara. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita mau tanya Nabi Muhammad mulia tidak? Kurang kompak mulia tidak? Agung tidak? Betul? Takbir. Masya Allah, luar biasa saudara, agungnya kita punya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka daripada itu, melalui daripada mimbar maulid pada siang hari ini, Habib ingin mengajak khususnya kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, yuk mari kita tingkatkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatin lagi rasa cinta kita sama Rasulullah, perdekat lagi diri kita sama Rasulullah, kenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita, kenalkan akhlak mulia Nabi Muhammad kepada anak-anak kita, kenalkan bagaimana budi pekerti yang mulia kepada anak-anak kita saudara, agar mereka semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha insya Allah saudara. Mau naras bu masih napas? Alhamdulillah. Bogoh dengan Nabi, benar cinta sama Nabi, betul cinta sama Rasulullah. Diadakannya peringatan maulid Nabi Muhammad SAW pada siang hari ini di kampung Bangkalok. Senang apa tidak? Gembira apa tidak? Betul. Mudah-mudahan semuanya masuk surga sama Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Oh, Masya Allah Pak, luar biasa. Dulu saat Nabi dilahirkan dulu saat Nabi dilahirkan ini luar biasa saudara, yang dimana ibadah Allah ada satu pamannya ini gembira akan dilahirkan Nabi Muhammad, senang dilahirkannya Kanjeng Rasul saudara. Oh, luar biasa, saking senangnya beliau, dia potong onta, dia beri makan orang satu kota, dia bebaskan budaknya saudara saat dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena saking senangnya, saking bungahna. Oh, saking bungahna budakna dibebaskan, motong mencit ontak, beri makan orang satu kota. Alhamdulillah. Tapi sayang, seribu sayang saudara, dia adalah musuh terbesar suatu saatnya bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hari beranjak demi hari, waktu tahun demi tahun, begitu Nabi mendapatkan risalah, subhanallah, luar biasa. Ini paman yang tadinya senang saat dilahirkan keponakannya, justru jadi musuh yang paling utama kepada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dimusuhi Rasulullah oleh pamannya sendiri, dakwahnya di stop, diboikot, saudara, dakwahnya diganggu. Masya Allah, luar biasa saudara. Jadi musuh terbesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira tahu siapa namanya? Tahu namanya? Sarmina. Aing ngomong siang ngobrol. Aku Bu, pamannya Nabi yang jadi musuh Nabi Muhammad siapa ngarana? Abu Jahal. Oh, Abu Jahal dahsyat memusuhi Rasulullah. Luar biasa saudara, mencaci maki Nabi Muhammad, memusuhi Rasulullah saudara. Mereka bagaimana caranya dengan kelompoknya mencegah dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah nggak tinggal diam saudara. Allah nggak tinggal diam melihat kekasihnya diperlakukan demikian saudara. Allah langsung Masya Allah berfirman, tercatat termaktub di dalam Al-Quranul Karim bagaimana siksa yang akan dialami oleh Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Kau di mana sih ya? Luar biasa Abu Lahab, jelas siksanya saudara. Masya Allah, tegas Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala tabbat siyada Abi Lahab. Saudara al-ayat. Oh Masya Allah. Tapi saudara, Abu Lahab mendapatkan salah satu kompensasi atau namanya keringanan siksa setiap hari Senin. Kenapa saudara? Karena beliau bergembira akan saat dilahirkan baginda Nabi Muhammad. Setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa, keluar tetes demi tetes air dari jari jemarinya saudara, agar dia bisa menghilangkan sedikit dahaganya. Karena apa? Karena bergembira saat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh luar biasa. Anu enggeus jelas-jelas azab neraka bae eta menang menang keringanan komo urang umatna Kanjeng Nabi. Insya Allah pasti yakini kita nanti akan bersama baginda Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Abu Lahab senang gembira saat lahirnya Nabi Muhammad. Dia bebaskan dia punya budak, dia potong onta, dia kasih makan orang satu kotak. Ayeuna Habib rek naros ya ke ibu-ibu anu di dia. Bu, ieu jam peringatan Maulid ayeuna geus motong naon? Benar. Motong geus tara naon ayam. Alhamdulillah tahun ayeuna ayam, tahun harap domba. Tahun harap domba, tahun harap deui pencit kebo. Amin ya rabbal. Ulah nanggung-nanggung jeung Rasulullah, betul apa tidak? Harus semangat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, katanya cinta sama Nabi, giliran maulidan hese diminta patungan. Enak cinta sama Kanjeng Rasul, tapi giliran ia rekayakan mauludan harares. Aya nu kitu. Mana jelmana? Masya Allah. Urang mau asup surga lamun awas syafaat engke ti Kanjeng Nabi. Betul apa tidak? Ayeuna urang hitung-hitungan ke Kanjeng Rasul. Masya Allah, kabina-bina. Ulah hitung-hitungan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah aja nggak pernah hitung-hitungan bagi kita umatnya saudara. Apapun beliau korbankan, jiwanya, raganya, darahnya, keringatnya saudara, untuk kita umatnya yang tercinta. Makanya orang ulah hitung-hitungan ke Kanjeng Rasul. Masya Allah, ya marek
mauludan dipintakan patungan goceng bae harares. Ya Allah, goceng 5.000. Masya Allah, geus lecek nih duit teh. Masya Allah. Awas setelah hitung-hitungan. Habib mau tanya, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta tidak sama Rasulullah? Betul. Kalau cinta sama Nabi Muhammad jangan di mulut dong. Cinta sama Kanjeng Nabi harus kita ikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ajaran Nabi, tegakkan syariat Nabi, jalankan perintah Nabi, jauhi segala apa yang telah dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh baru namanya cinta. Iya mau ngomong cinta tapi nggak mau negakkan syariat Kanjeng Nabi. Ngomong cinta sama Rasulullah, hari sholat 5 waktu sok belentang-belentang. Wah ditaruh ke Habib, cinta tekan Kanjeng Rasul, cinta Habib. Sholat subuh jam berapa? Jam 10. Ayah nu gitu. Pak, nggak ngopi kan? Seru aja. Antus lulus ditanya anak. Kalau cinta sama Kanjeng Rasul, ulah hitung-hitungan, masya Allah. Kalau kita cinta sama Kanjeng Nabi, buktikan, jalani seluruh apa yang telah beliau perintahkan dan jauhi segala apa yang telah beliau larang, saudara. Itu baru namanya cinta. Cinta itu butuh pengorbanan, betul apa tidak? Cinta tanpa pengorbanan itu namanya cinta palsu. Enak nggak cinta palsu? Enak nggak Bu? Nggak Kalau kata anak ABG zaman sekarang PHP. Apa artinya? Pengalaman saya di PHP ini. Masya Allah, pemberi harapan palsu. Sakitnya di mana? Rasakan terus ya. Nggak enak PHP. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka daripada itu saudara, langsung saja kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, jalani segala apa yang telah beliau perintahkan, jauhi segala apa yang telah beliau larang, saudara. Jauhi segala apa yang telah beliau larang, jalanin semua apa yang telah beliau perintahkan, saudara. Jangan sampai kita ini selaku umat Islam tidak menjalankan apa yang telah beliau perintahkan dan malah kita menjalankan apa yang telah beliau larang. Nah ini terbalik jadinya. Masya Allah. Kenapa Habib sampaikan ini, saudara? Ayo, karena kita ini hidup di akhir zaman. Akhir zaman, Pak. Tantangan kita dalam menjaga iman luar biasa. Luar biasa sekarang. Tantangan kita menjaga iman, tantangan kita untuk meningkatkan takwa sama Allah saat ini semakin luar biasa tantangannya. Kenapa Habib bisa bilang begitu? Karena semakin hari saat ini, saudara, maksiat di mana-mana merajalela. Betul apa tidak? Habib pada naros maksiat ayeuna loba tak sedetik. Zaman sekarang maksiat banyak apa sedikit? Betul, betul. Karena kita hidup di akhir zaman. Dulu maksiat jauh adanya tengah kota, saudara. Tapi saat ini maksiat masuk ke kampung-kampung kita. Betul apa tidak? Saya mau tanya, perjudian banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Nusok ngadu kotok ayah, nusok ngadu burung ayah, nusok main ludo ayah. Masya Allah. Minuman keras pun sekarang dijual di mana-mana, Pak. Ini di Tangerang nih, Habib orang Tangerang, saudara. Di Tangerang, maksiat udah Masya Allah merajalela di mana-mana. Setiap kampung ada orang yang jual minuman keras. Habis anak muda luar biasa, jauh dari agama. Mereka punya akal sudah tidak sehat karena terkena daripada minuman keras.
mudah-mudahan di sini Allah jaga kampungnya. Amin ya Rabbal. Allah jauhin kampung kita dari maksiat. Amin ya Rabbal. Oh bukan sampai di situ Pak, Masya Allah. Kalau Habib dari Tangerang kemari banyak jalan-jalan yang berlobang. Kalau di Tangerang lobang lu berjalan. Paham tuh? Paham? Yes, paham. Masya Allah, luar biasa nih maksiat, luar biasa. Bahkan bukan hanya masuk ke kampung-kampung kita, narkoba, peredarannya kemana-mana saat ini saudara, betul apa tidak? Masya Allah, narkoba segala macam masuk kampung-kampung, luar biasa ini saudara. Tantangan kita dalam menjaga iman di akhir zaman ini, ibadah Allah. Maka daripada itu Habib pesan sama masyarakat di mari jangan sampai kampung kita masuk yang namanya maksiat. Jaga kampung kita dari maksiat, jaga kampung kita dari munkarat. Agar apa? Generasi sekarang masuk ke kampung-kampung kita. Ditambah lagi saudara, bukan sampai masuk kampung, tapi masuk juga ke rumah-rumah kita. Masuk maksiat rumah-rumah kita saat ini. Apa Habib buktinya? Kok bisa di rumah saya ada maksiat? Baik, tolong jawab yang kompak, jujur semuanya. Siap jujur? Siap jujur? Boga TV tadi mah. Boga TV? Eta TV tayanganna 24 jam muter. Ngedekatkan orang ke Allah tak ngajauhan? Mendekatkan atau ngajauhan? Betul. Betul. Boga TV? Buang bah cena ngejauhan ke Allah. Ayah di imah urang ayah TV 24 jam muter tayangannya saudara, bukan mendekatkan kita sama Allah, justru sebaliknya malah menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu tadina Masya Allah eta waktu sejam 2 jam terberasa di depan TV, betul apa tidak? Lamun maca Quran, buka Al-Quran, maca geus menang eta sejus 2 juz, betul apa tidak? Tapi ayeuna lobana dihareupi Masya Allah diharap TV ayeuna mah. Gara-gara TV akhirnya salat lalai, gara-gara TV malas ngaji, betul apa tidak? Tuh baru TV, betul. Komo ayeuna mah Pak eta aya di Indosiar, eta di Indosiar aya hiji film sinetron eta lalaki benerna salah gak di dinyata, bener apa tidak? Naon ngaran sinetron eta? Ieu sok nonton ieu ya Markona sia. Masya Allah, waduh Masya Allah, benerna lalaki di dinya salah bae. Makanya haranek aing nempona ge. Betul. Ayana Gusti nu agung Masya Allah, luar biasa teh karak TV. Encan ditambah HP. Boga HP, boga HP. Ayana boga ayana teu. Betul. Makanya Habib ucapin selamat buat yang nggak punya HP. Kenapa? Karena alhamdulillah kita semua nggak pengaruh sama apa? Sama itu tadi tuh racun-racun yang ada di HP. Masya Allah luar biasa ya HP ayeuna anak muda. Ya loba anak muda. Anak muda. Boga HP. Boga. Eta HP ya Habib rek naros unggal poe naon si anu ditempo di HP awewe lamun rek nyiar awewe ulah di HP ulah di medsos, awas hati-hati ya neng ya anak-anak gadis nih anak-anak perawan neng kalau nyari jodoh jangan di HP, jangan di Facebook, jangan di Instagram. Betul. Kenapa? Kalau di HP wajah bisa diedit. Masya Allah. Betul.
Namun rek nyari jodoh datang ke pondok pesantren. Datang ke pondok pesantren, oh di situ ada santri yang masya Allah luar biasa akhlaknya, ngajinya. Jadikan beliau calon mantu-mantu ibu. Begitu, ya manyangan mantu di HP. Bu, ditinggali kaset, bu, bangetna putih, segala macem. Horeng mah hasil editan, horeng mah rembetuk saya tapas nongol. Tawas. Masya Allah. HP dah. Sekarang jawab yang kompak. Seringan pegang HP apa pegang Al-Quran? HP apa Al-Quran? Betul. Seringan lihat HP apa Al-Quran? Seringan buka HP apa Al-Quran? Jelas. Akhir zaman saudara. Masya Allah, umat Islam saat ini awas, jangan jauh dari Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran. Masya Allah, ayana unggal poe lebih sering nyekel hak dibandingin megang Al-Quran. Betul. Masya Allah, awas, ulah, Masya Allah, ulah jauh di Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi yang terbesar. Al-Quran jalan petunjuk kita agar kita selamat di dunia sampai nanti selamat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya anak-anak muda, awas jangan habiskan waktu kalian di handphone, tapi habiskanlah waktu-waktu kalian di pondok-pondok pesantren, di majelis taklim, di masjid, saudara. Bukan di handphone. Iya mau habis waktu dari jam 1 sampai sore mainnya handphone. Coba kalau buat nalar kitab, coba kalau buat ngaji, Masya Allah pahalanya udah luar biasa. Insya Allah nanti kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang, pemimpin yang berakhlakul karimah. Masya Allah, karena pemuda adalah pemimpin yang akan datang. Masya Allah, subhanallah, pemuda saat ini adalah pemimpin yang akan datang, saudara. Kalau pemuda-pemudinya saat ini bagus, rajin ngaji, dekat ulama, patuh sama ulama, hidupkan masjid-masjid, sholat 5 waktunya bagus, nurut sama orang tua, insya Allah ke depan agama dan bangsa kita akan dipimpin oleh generasi muda yang amanah untuk kita semuanya, saudara. Betul apa tidak? Tapi kalau pemudanya hancur saat ini akhlaknya, sama orang tua ngelawan, jauh dari ulama, salat 5 waktu jarang, saudara, apalagi nongol di pengajian-pengajian, bagaimana nanti keadaan daripada negara dan agama kita yang akan datang, saudara? Pasti akan berantakan juga yang ada nantinya, saudara. Maka daripada itu, ayo anak-anak muda, mumpung masih muda, mumpung masih punya semangat yang luar biasa, mumpung masih Allah berikan otak yang sangat cerdas, saudara, habiskan waktu-waktu kalian dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu Habib mau tanya anak muda, anak muda, neng, awas, lamun rek cari calon suami, pilihnya santri. Awas, pilihnya santri. Insya Allah kalau suami santri bakal menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Begitupun sebaliknya, nih anak-anak muda yang lelaki kalau mau cari istri, carinya santri. Insya Allah nurut sama kita, insya Allah akan membantu kehidupan kita, saling mengingatkan satu dengan sama lainnya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Alhamdulillah. Makanya ya bu, lamun rek pilih mantu, pilihna santri. Dia masuk ayat ngomong ke Habib yang santri mah boga duit, masa depannya suram, ulah ngelunjak ke santri. Masya Allah. Laju rek nengan mantu rek atuh nek nengan mantuna anu gawe di Jakarta. Oh, anu gajina 3 juta.
Duh, gaji 3 juta, karak 3 juta, jeung santri, santri, wah duit tak kehitung, luar biasa, alhamdulillah, atuh boleh diadu duitnya jeung santri, oh masya Allah, ulah mikiran karena dunia baik. Iya mah kelobaan kolot ayeuna mareknya apa, ada orang mau minta anak kita, mau menikahkan anak kita, yang ditanya apa, hari ente kerjana di mana, hari gawena di mana, betul, laju sia gawena naon segala macam, anu ditanya dunia heula. Salah pak, salah lamun orang rek nyari calon mantu nu bener bu, tanya na sia salat mah kumaha, tanya salat 5 waktu na kumaha, tanya ngaji na kumaha, tanya agama na kumaha, karak selanjutnya dekana dunia na, ulah iya mah dipikiran dunia ti heula. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Masya Allah, mangkana geus lamun rek calon mantu apa, cari calon mantu cari santri. Siap jadikan santri sebagai calon mantu ibu? Insya Allah santri bu, insya Allah tanggung jawab dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Udah jam berapa sekarang? Udah jam 11. Udah terus. Siap lanjut? Betul. Walaupun panas siap lanjut? Betul. Takbir. Masya Allah saudara, itulah keadaan kita di akhir zaman. Makanya kita melalui mimbar Maulid Nabi ini, melalui peringatan Maulid Nabi ini, yuk mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, jaga kita punya iman dari segala tipu daya dunia yang saat ini hati-hati bisa menggoyangkan iman kita saudara. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Insya Allah. Ayo sekali lagi Habib tanya, jawab yang kompak. Siap jaga iman? Siap jaga iman? Siap tingkatkan takwa? Siap jauhi maksiat? Siap jaga kampung kita dari maksiat? Siap jaga kampung kita dari munkarat? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Maksiat banyak saat ini saudara, yang luar biasa muncul juga saat ini para penista agama. Luar biasa, udah maksiat banyak, aliran sesat banyak, muncul juga para penista agama, penista kita punya Nabi, penista Al-Quran, penista kita punya agama saudara. Masya Allah. Belum lama kemarin saudara terjadi satu peristiwa yang dimana ada satu di negara saudara, itu namanya negara Prancis. Tahu Prancis? Eta bojong belok kanan seetik. Ngarana Prancis. Di Prancis saudara, apa yang terjadi di sana? Di sana mereka menghina kita punya Nabi Muhammad, dihina kita punya Rasulullah, dengan cara mereka membuat karikatur Nabi Muhammad, dibuat gambar kita punya Nabi saudara. Ini pelecehan yang luar biasa, penghinaan yang luar biasa bagi kita umat Islam saudara. Subhanallah, luar biasa ibadah Allah. Tidak lama kemudian si penista tersebut akhirnya terbunuh oleh seorang pemuda muslim yang beliau mengatakan bahwasannya, jangan kau hina saya punya Nabi, tolong hapus, tolong dihapus, kau minta maaf, kalau kau minta maaf kami akan maafkan. Oh bukan minta maaf, ini orang yang menghina. Apa yang terjadi saudara? Dia malah makin menantang. Dia bilang apa? Ini adalah kebebasan berekspresi. Subhanallah. Kita punya Nabi dihina, dia bilang kebebasan berekspresi. Ini kurang ajar saudara. Minta ajak damai nggak mau, disuruh minta maaf nggak mau,
maka apa yang terjadi? Dia nggak ridho nabinya dihina. Ini orang Islam nggak ridho nabinya dihina, dinista. Saudara, apa yang terjadi? Dia bunuh itu penghina nabi sampai menikmati. Saudara, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kenapa? Karena jelas hukum bagi para penista Nabi Muhammad, hukum bagi para penista Rasulullah. Kalau dia diajak minta maaf tidak mau, dia taubat tidak mau, yang pantas bagi penista Nabi adalah hukuman mati. Saudara, tuh, kalau disuruh taubat nggak mau, kalau disuruh minta maaf tidak mau, berarti yang tepat adalah hukuman mati. Saudara, Masya Allah, luar biasa kita punya nabi dihina, dibikin gambarnya. Saudara, saya mau tanya umat Islam yang hadir pada saat ini, kalau Nabi Muhammad dihina kita marah apa tidak? Marah apa tidak? Betul. Oh Habib, Nabi Muhammad kan dulu dihina nggak marah Habib. Oh Rasul kan dulu dihina Habib, sampai ditimpahin batu, sampai diludahi, kan Nabi nggak marah. Kenapa kita saat ini umatnya harus marah? Saudara, ya dulu Nabi dihina saat itu menuju ke dalam pribadi Nabi. Saudara, untuk pribadi Nabi dihina, saudara, Nabi nggak marah. Tapi kalau urusan agama Allah, kalau sudah bersangkutan dengan agama, demi Allah Nabi bakal marah. Saudara, Nabi bangun dari tempat duduknya, saudara, dia akan marah kalau melihat orang-orang yang telah menghina agamanya. Saudara, jadi kalau urusan agama Nabi marah, tapi kalau untuk urusan pribadi Nabi maafkan. Saudara, nggak, kadang-kadang suka ada orang yang saat ini ngomong ceplas-ceplos, dulu aja Rasul dihina diem aja, Nabi aja dihina dulu diem aja, diludahin wajahnya Nabi diem baik, geus banget sih dicudahan baik, marah moal sih gitu baik. Lamun ayeuna ngomong gitu, betul apa tidak? Ini Rasulullah, nggak bakal kita ada hidup di dunia tanpa tanpa diciptakan Nabi Muhammad terlebih dahulu. Gak bakal nanti kita masuk surganya Allah tanpa ada syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, Nabi dihina marah apa tidak? Marah apa tidak? Kurang kompak, jawab yang kompak. Nabi dihina ridho apa tidak? Marah atau tidak? Betul. Takbir. Saudara, oh apa dalilnya Habib kalau kita harus membunuh atau kita misalkan apa harus marah kalau sahadap para penghina Nabi Muhammad? Gampang Pak, tang kitabna, ngaran kitabnya Saiful Maslul Alaman Sabbar Rasul. Di situ apa nama kitabnya? Artinya pedang terhunus bagi para pencela Nabi Muhammad atau pencela Rasul. Saudara, itu karangan kitab dari mazhab Syafi'i. Saudara, jelas di situ dalil-dalil termaktub di dalam kitab tersebut untuk bagi para penista agama. Saudara, bahkan saudara, Masya Allah, luar biasa, di dalam kitab Durarun Kaminah karangan Al-Imam yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saudara, di situ dikisahkan dulu di Mongol. Saudara, itu ada negeri Mongol, ibadah Allah. Di situ orang-orang Mongol berkumpul, ribuan orang berkumpul. Saudara, berdiri penguasa Mongol, dia berdiri di atas mimbar. Apa yang ini penguasa lakukan? Saudara, dia hina kita punya baginda Nabi Muhammad. Ribuan orang dihina kita punya Nabi oleh penguasa Mongol. Luar biasa dihinanya, saking dahsyatnya dia hina. Saudara, oh semua orang menghina Nabi Muhammad SAW. Di dalam perkumpulan tersebut ada seekor anjing pemburu. Orang-orang dulu bawa anjing pemburu. Saudara, dia bawa anjing pemburu. Di perkumpulan ribuan orang situ ada anjing pemburu yang diikat. Begitu ini penguasa Mongol menghina Nabi Muhammad SAW, ini anjing luar biasa ngamuk. Saudara, lepas dari ikatannya, dia lari, dia kejar itu. Saudara, dia langsung terjang penguasa yang telah menghina baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihabis cakar mukanya, wajahnya, badannya. Saudara, dipisahkan dengan orang banyak, diambil, direbut lagi itu anjing. Saudara, diikat kembali dengan kencang. Ibadah Allah, ada seseorang bertanya sama nih penguasa yang telah menghina Nabi, kamu sih katanya menghina Nabi Muhammad. Akhirnya itu anjing marah. Apa jawab nih si penghina, nih penguasa yang menghina Rasul? Dia bilang bahwasannya, oh dia marah bukan karena saya menghina Nabi Muhammad, dia marah karena saya itu terlalu tersemangat.
memainkan telunjuk-telunjuk saya dan insting daripada hewan pemburu, oh dia peka, berarti saya memerintahkan untuk menyerang seseorang. Oh nggak terima, dia udah salah tetap ngeles saudara. Akhirnya dia berdiri lagi ke mimbarnya saudara. Begitu dia berdiri di mimbarnya, apa yang terjadi? Dia hina lagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihina lagi Rasulullah oleh mereka saudara. Oh luar biasa, itu anjing yang udah diikat kenceng itu ngamuk lagi saudara, nggak karuan, lepas lagi saudara. Kali ini nggak main-main saudara, kali ini nggak main-main. Kalau yang awal dia hina Nabi Muhammad dengan memainkan jarinya di atas mimbarnya, yang kedua dia hina Nabi nggak pakai tangan saudara. Tapi tetap ini anjing ngamuk, ini anjing ngamuk saudara. Apa yang terjadi? Ini anjing kejar lagi nih orang saudara, dia datengin, dia gigit kerongkongannya saudara hingga putus, mati itu penghina Nabi Muhammad saudara. Oh Masya Allah, di dalam kitab Durarun Kamila karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani jelas itu dinyatakan bersaudara. Bahkan yang luar biasa, kejadian tersebut mengislamkan 40.000 orang Mongol saudara. Oh luar biasa tuh anjing, anjing saudara, cinta sama Nabi, nggak ridho Nabi Muhammad dihina, nggak ridho Nabi Muhammad dilecehkan saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maaf, bukan saya membandingkan saudara, tapi bagaimana dengan kita selaku umat Nabi Muhammad? Bagaimana saat ini kita yang beriman sama Nabi Muhammad? Masya Allah, kita diam saat Nabi dihina, kita diam saat Rasul dihina. Demi Allah, pertanyakan kembali kepada diri kita yang masing-masing saudara, ada apa dalam hati kita? Ada penyakit apa dalam hati kita? Kita melihat Nabi Muhammad dihina, kita diam saja. Kembali kepada diri kita masing-masing saudara, ada penyakit hati apa? Melihat Nabi Muhammad dihina kita diam, sedangkan beliau adalah Rasul kita yang akan menyelamatkan nanti kita di aumil akhir saudara. Tidak ada pertolongan lagi saat itu saudara, cuma satu syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diam saja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya jangan sampai saudara, jangan sampai kita diam melihat kita punya Nabi dihina. Terus harus gimana Habib? Harus marah. Wajib hukumnya kita marah kalau melihat atau mendengar Nabi Muhammad SAW dihina orang saudara. Wajib marah, mengekspresikan kemarahannya terserah. Baru Anda mau bunuh tuh orang silahkan, nggak apa-apa saudara. Yang wajib itu kita marah. Anda mau karang kita silakan, ente bikin kitab saudara, tulisan untuk daripada mereka nih yang telah menghina Nabi Muhammad, silahkan, nggak apa-apa. Oh ente mau ajak orang baca selawat yang banyak untuk meningkatkan rasa cinta sama Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Yang penting satu yang wajib itu marahnya saudara. Kayak begitu mengekspresikan kemarahannya terserah, sebisa anda untuk mengekspresikan kemarahan tersebut. Untuk apa? Itulah tanda pembelaan kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Sekali lagi Habib mau tanya, jawab yang kompak. Nabi Muhammad dihina kita marah apa tidak? Ridho apa tidak? Betul? Kalau besok-besok ada lagi yang menghina Nabi Muhammad, dia mata lawan. Siap lawan para penghina Nabi, siap lawan para penghina agama. Betul? Semuanya takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Lawan siapapun mereka saudara, siap lawan para penghina Nabi. Pak, kalau besok ada orang yang menghina kita punya Nabi Muhammad, lawan atau diam? Siap lawan? Siap. Orang Banten kudu siap. Orang Banten terkenal jawarana bela agama jeung negara. Betul apa tidak? Selalu terdepan untuk membela agama dan negara. Eta karak orang Banten ngaranna. Betul? Saya mau tanya orang Banten yang hadir, khususnya orang yang ada di sini semuanya umat Islam. Kalau besok ada orang yang menistakan Nabi Muhammad, dia mata lawan. Siap lawan, siap habisi.
betul, takbir. Tapi yang nistain Nabi Muhammad aya nu ngejaga nah bawa senjata kumaha siap lawan mawa bedil tak mawa bedil sieun teu bener berani siap lawan para penghina Nabi siap lawan para penghina agama betul senajan bawa bedil berani siap mati untuk Rasulullah betul takbir orang Banten dilawan betul ditembak ngebul saudara itu orang Banten betul apa tidak ya, luar biasa jangan kasih hidup para penghina agama di kita punya negeri betul apa tidak ya saudara ini yang bikin kacau kita punya negeri saat ini Masya Allah luar biasa saudara penghina Nabi makin banyak luar biasa saat ini Masya Allah lagi-lagi umat Islam yang disalahkan justru umat Islam mau bela Nabi Muhammad yang dihina oh dibilangnya umat Islam radikal dibilangnya teroris dibilangnya radikalis betul apa tidak padahal kita mau bela Nabi Muhammad kita mau bela kehormatan Nabi Muhammad kita ngeridho Nabi Muhammad dihina saudara betul apa tidak kenapa kita mau bela Nabi kok dibilang macam-macam ini yang luar biasa ini akhir zaman Masya Allah luar biasa sekali lagi saya mau tanya umat Islam yang hadir pada hari ini semuanya ridho tidak Nabi Muhammad dihina ridho tidak Nabi Muhammad dihina kalau besok-besok ada penghina Nabi Muhammad dia macam lawan betul walaupun mereka punya senjata siap kita lawan walaupun mereka punya daripada kekuatan besar siap kita lawan betul walaupun mereka bawa senjata kita maju apa mundur semuanya umat Islam angkat tangannya semuanya takbir Allahu Akbar takbir sallu ala Nabi Muhammad sallu wa barik itu orang Islam guru begitu betul Masya Allah luar biasa saudara kita nggak ridho kita nggak terima makanya Habib aduh kita ke Perancis jauh bit teboga ongkos kumaha ya carana gampang pokoknya anu berkaitan dengan Perancis nu aya di negara orang ulah dibeli naon bae tah be produk-produkna salah satuna saudara anu deket jeung urang tah salah satuna Danone eta nyana produksi cai tangaran caina aku pokoknya itu ulah dibeli saudara urang boikot ngeunah bae sia naengan duit di negara urang negara mana enak ngehina Nabi urang betul apa tidak ulah dibeli saudara mendingan orang beli cai isi ulang nu boga tetangga urang anu berkah insyaallah bisa menolong keluarganya yang kesusahan betul apa tidak gitu masalah daripada orang meli duitnya dibawa ke ditu ke negerinya anak kurang ajar Masya Allah kira-kira jelas apa tidak paham apa tidak alhamdulillah saudara dan terakhir dari Habib saudara Habib mau kasih informasi insya Allah pada hari Selasa besok tanggal 10 jam 9 pagi insya Allah Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab akan kembali pulang ke Indonesia saudara alhamdulillah luar biasa ulama yang istiqamah yang berani mengatakan hak itu hak yang batil itu batil saudara nggak pandang bulu siapapun dia orangnya kalau salah beliau nasihati saudara kalau udah zalim beliau akan lawan saudara beliau ini bukan musuh pemerintah beliau bukan musuhnya polisi beliau bukan musuhnya tentara bukan saudara tapi beliau adalah musuhnya kezaliman saudara
Siapapun yang berbuat zalim berarti beliau musuh daripada beliau dan musuh kita semua. Betul? Jadi bukan musuhnya polisi, bukan musuhnya TNI, bukan musuhnya pemerintah, tapi beliau adalah musuh kezaliman, saudara. Siapapun orangnya kalau berlaku zalim, mau dia pejabat, mau dia aparat, saudara, coba-coba berlaku zalim terhadap umat, coba-coba berlaku zalim untuk kita punya negeri, saudara, demi Allah mereka adalah musuh kita semua. Tapi kalau mereka tidak berbuat zalim, mereka ta'zim, mereka hormat, kita akan lebih hormat lagi kepada mereka yang tidak zalim terhadap rakyat dan umat Islam. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi bukan musuhnya pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak zalim, kita bakal lebih hormat. Betul apa tidak? Tapi kalau pemerintahnya zalim, dikit-dikit ulama ditangkap, dikit-dikit ulama dikriminalisasi, giliran penista agama susah ditangkapnya. Yang koruptor kabur kagak balik-balik susah ditangkap, giliran ulama gampang ditangkap. Nabi mau tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil, saudara. Giliran hukum tajam ke ulama, tumpul kepada pejabat yang korupsi. Betul apa tidak? Banyak yang korupsi, rampok-rampok yang saat ini kabur, bawa duit kita, bawa duit rakyat, saudara. Betul? Kasus BLBI belum beres, segala macam, senturi dan lain sebagainya, sampai sekarang susah ditangkap. Giliran ulama, masya Allah, gampang ditangkap. Dia lupa dulu kalau mau calon jadi pejabat pasti datangnya ke kiai, pasti datangnya ke minta doain supaya saya jadi, kalau nanti saya jadi perwakilan rakyat saya akan berlaku A, B, C, D, segala macam. Betul? Giliran nges jadi malah ngemusuhan kiai, giliran nges jadi malah ngemusuhan ulama, goblok nu gitu ngarana. Masya Allah, makanya awas, hati-hati. Insya Allah Habib Rizik akan pulang pada hari Selasa jam 9 pagi, akan turun di bandara Soekarno-Hatta. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi jangan termakan isu-isu yang ada, saudara. Jangan termakan fitnah-fitnah dari TV. Awas nih, ya, awas. Saya mau tanya, TV punya orang Islam apa orang kafir? Islam atau kafir? Kafir, sudah nggak bakal pernah senang sama kita umat Islam. Betul? Nggak senang mereka, saudara. FPI lagi melakukan kebaikan nggak pernah masuk TV, tapi giliran lagi gelut jeung preman, sekarang asup TV, ribut jeung preman, dibejakeun naon di TV, dipelintir lagi berita nak jadi naon, FPI ribut dengan masyarakat. Luar biasa nih, akhir zaman, fitnah bertebaran di mana-mana, saudara. Betul? Kalau itu Habib mau tanya sekali lagi, semuanya siap jaga ulama, siap jaga ulama, siap jaga para habaib. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Besok-besok hari Selasa, yang mau kawal, yang mau jaga Habib Rizik, yang mau jaga ulama kita, yang mau jaga habaib kita, silahkan berangkat ke mana? Ke bandara. Habib cuman kasih informasi, tidak mengajak, tapi mengasih informasi. Yang mau datang silahkan, fadhal datang. Kapan lagi, saudara, kita jadi salah satu momentum kepulangan beliau sebagai persatuan umat untuk melawan kezaliman, saudara. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Semuanya sekali lagi Habib mau tanya, jawab yang kompak, cinta sama Nabi Muhammad, siap jaga ulama, siap tingkatkan iman, siap tingkatkan takwa, siap lawan maksiat, siap lawan para penghina Nabi, siap jaga kita punya agama. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara, karena waktu yang sudah siang akan mendekati waktu zuhur. Habis ini langsung habis acara kita langsung salat zuhur. Jangan yang ngayakan maulid, nggak ngayakan maulid salat. Salat poho. Masya Allah, edan zia ke salat poho mah. Masya Allah.
Awas jangan sampai ya kita ngadain maulid cinta sama Nabi, kita menegakkan syariat Nabi tapi sholatnya tinggal. Kira-kira jelas apa tidak? Siap sholat berjamaah, siap ramaikan masjid-masjid kita, betul? Takbir. Saudara, terakhir dari Habib, insyaallah kita dari Front Pembela Islam yang berada di Provinsi Banten yang dipimpin oleh Syekhuna Abuya Qurtubi Jailani yang sangat luar biasa. Saudara, dari 1 tahun yang lalu terjadi bencana alam, banjir bandang dan longsor di daerah Lebak. Saudara, ini yang sangat luar biasa. Sampai sekarang ada 549 jiwa saudara muslim kita yang saat ini tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tempat tinggal karena habis digerus oleh banjir bandang dan longsor. Saudara, alhamdulillah saat ini dari Front Pembela Islam sudah memulai pembangunan dari tahun kemarin, yaitu kita buatkan rumah-rumah bagi para masyarakat yang saat ini sedang kesusahan dan kesulitan. Kita bantu pembuatan rumah. Saat ini sudah terbuat hampir 38 rumah untuk saudara kita yang sedang kesulitan. Saudara, dan insya Allah Habib juga mohon ridho, mohon ikhlas kepada seluruh tokoh masyarakat, kepada seluruh masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Habib ingin mengajak, ayo sedikit banyaknya kita sumbangkan kita punya harta, jangan lihat gede kecilnya, yang penting kepedulian kita. Kita sumbangkan sedikit banyaknya untuk apa? Untuk membantu saudara kita yang sedang kesulitan di sana. Kita sedang bangun perumahan-rumahan untuk mereka semua. Insya Allah sambil kita baca salawat, nanti akan gelar sorban. Habib akan gelar sorban. Silakan yang mau ngasih, silakan ala kadarnya. Insya Allah ini bukan buat Habib, tapi untuk pembangunan rumah saudara-saudara kita semuanya. Siap bantu? Siap bantu? Mudah-mudahan kalau kita membantu kesulitan saudara kita, Allah akan pemudah urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayo, ini sorban Habib kirimkan. Silakan. Silakan. Ayo semuanya jamaah semuanya diminta untuk daripada menyumbangkan sedikit banyak hartanya seikhlasnya. Sambil kita baca salawat. Siap baca salawat? Siap baca salawat? Ayo bareng-bareng semuanya keluarkan suaranya. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah. Ayo semua keluarin suaranya salawat. Habibillah, jangan ada yang bubar, duduk. Yang pulang duluan kita doain pantatnya bisulan. Amin ya rabbal. Duduk, jangan bubar sebelum acara ditutup sampai doa. Siap? Siap sampai doa? Ayo bareng-bareng kita baca salawat lagi semuanya. Salatullah salamullah. Suaranya kita salawat yang semangat. Rasulillah, Habibillah, Rasulullah, bismillah, wa bil hadith Rasulillah, tawassalna bi bismillah, wa bil hadith Rasulillah, wa kullu bi ahli
Muhammad. Agar hidup kita makin berkah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mungkin itu saja yang bisa habis sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih untuk bantuannya untuk daripada pembangunan saudara kita yang sudah tidak memiliki tempat tinggal. Saat ini sedang kita bangun rumahnya. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan harta kita, Allah lipat gandakan pahala kita, Allah berkahi kehidupan kita, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah telah hapuskan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Habib. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Angkar, para atas masyarakat kepada orang sedaya atau media manfaat Yesus tidak mati kami kepada orang sedaya. Hadirin kaum muslimin wal hadirat rahimakumullah, mangga orang sedaya tutup acara dina anjeun menjelang siang ayeuna kalian sasara macakan surat Al-Hamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu kali ayo pengatur waktu pengatur Rasulullah. Apapun mulai kalahkan asyhadu an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju angkot angkot.